Halo, selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi setelah sekian lama tidak ada video perbincangan inspiratif ya. Sore hari ini di satu situasi yang baru ini belakang rumah. Kami kreasikan perpustakaan keluarga ini, perpustakaan simpul inspirasi kreasi Nusantara sinkron. Dan sore hari ini secara kebetulan kami kedatangan tamu ya, Pak Thomas Are. Ini di samping saya ini, beliau hadir membawa 2 buku. Kami berpikir bahwa ini buku yang dia dapatkan dari penulis lain, tetapi rupanya terlihat di sini buku ini adalah karyanya sendiri. Dan kami berniat untuk boleh menggali gagasan-gagasan kreatif, proses kreatif sampai bisa menghasilkan buku ini. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Tom. Selamat sore Pak Maksi, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, dan Siap. selamat sore untuk teman-teman sekalian. Oke, baik Pak Tom, terima kasih ya sudah mengunjungi tempat kami. Perpustakaan yang kami gagas sangat sederhana, masih berproses sebagai ruang baca keluarga dan juga tentu untuk diskusi-diskusi kreatif berbagai topik tentunya di hari-hari yang akan datang. Nah, Pak Tom, saya memegang buku ini karya dari Pak Tom sendiri yang saya lihat di sini terbitannya itu di tahun 2019, Desember 2019. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, boleh diperkenalkan dulu singkat profil Pak Tom sendiri. Nah, yang pasti bahwa kalau seorang guru, apalagi guru di kampung, sudah menghasilkan karya buku ya beri ISBN, itu satu hal yang luar biasa. Kami beri kesempatan. Oke, terima kasih banyak Pak Maksi. Bagi teman-teman, nama saya Thomas Are, SPD, alumni tamatan dari Stipas Renya Larantuka pada tahun 2017. Sekarang sebagai tenaga pengajar, guru di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, mengasuh mata pelajaran guru pendidikan agama Katolik. Lalu sebagai guru juga berkecimpung di dunia sastra puisi, dan buku cermin ini merupakan buku yang pertama saya yang berbicara soal religi dan juga hal-hal lainnya terkait dengan sosial. Seperti itu dulu Pak Maksi. Wah, luar biasa. Teman-teman sekalian, kalau tadi disampaikan bahwa beliau tamat 2017, 2019 menghasilkan karya buku, artinya bahwa beliau menjadi guru 2 tahun langsung bisa punya karya buku ini. Ini tentu sangat inspiratif. Oke Pak Tom, pertama saya ingin, dan tentu teman-teman pemirsa sekalian juga pasti penasaran, yang paling awal itu adalah minat menulis, kemampuan yang diasah untuk sampai pada menghasilkan karya. Apakah Pak Tom sendiri ini diwariskan secara gen, orang tuanya punya minat ke sana ada, atau dari proses belajar, atau alam lingkungan, atau sosok-sosok lain di sekitar yang memang memberikan dorongan sampai Pak Tom punya satu kemampuan keterampilan ini, menulis ini? Oke, baik Pak Maksi. Teman-teman sekalian, saya anak seorang petani di Desa Wure, tepatnya di Pulau Adonara. Geliat menulis saya temukan, atau mimpi dan juga basic menulis pertama kali saya temukan sejak masuk di Stipas Renya Larantuka. Bergabung dalam dunia teater. Jadi dalam dunia teater tidak hanya seni peran yang ditampilkan, tetapi kami belajar seputar jurnalistik sastra. Selain itu juga menggali kebudayaan-kebudayaan lokal untuk menjadi sebuah tulisan dalam bentuk puisi ataupun naskah-naskah teater lainnya. Sehingga dengan menulis juga saya punya bayangan seperti ini teman-teman, bahwa kadang-kadang orang berasumsi bahwa seorang guru agama itu kan hanya sebatas sebagai mengenal dan basicnya pada ilmu-ilmu agama atau kitab suci. Tetapi di sini saya membalikkan bahwa guru agama juga bisa menulis puisi dan juga jurnalistik lainnya, dan guru agama juga bisa seperti guru-guru mata pelajaran lainnya. Terima kasih Pak. Jadi Pak Tom sendiri mengembangkan menulis itu awalnya terlibat dari dunia sastra juga sastra. Ya, yang itu menjadi pintu masuk untuk karya-karya dihasilkan. Pilihan ke puisi ini, pilihan ke karya sastra, itu kenapa?
memang berminat sekali ke sana, atau tadi kembali ke pertanyaan saya pertama tadi, lingkungan inilah yang kemudian membentuk ke arah sana begitu. Oke Pak, terima kasih. Memang benar dalam basic-basic penulisan saya sangat tertarik sekali dengan dunia yang satu ini, dunia sastra atau orang kenal dengan dunia orang gila. Iya. Kayak menulis karya-karya puisi. Saya tertarik untuk menulis ke arah ini. Awalnya itu jujur agak ke arah agama. Saya tertarik dengan kitab suci, khususnya kitab Mazmur, yang mana ada bahasa-bahasa kiasan sastra. Jadi saya mulai memilih bahwa kita mengkritisi atau mewartakan sesuatu yang benar atau menggaris bawah tentang nilai-nilai Injil juga bisa dengan cara berpuisi. Jadi awalnya tertarik melalui media sebuah kitab suci, ajaran agama. Lalu saya terpengaruh dengan dosen hebat yang menjadi guru yang handal bagi saya dalam hal tulis-menulis puisi, yakni Bapak Dr. Anselmus Dorewoh Atasoge. Kak Ansel Pada beberapa bulan kemarin luar biasa diwisuda untuk doktorannya. Jadi saya didampingi secara spesifik oleh beliau, baik di tempat kuliah dan juga pendampingan di rumah. Sering-sering ke rumah untuk didampingi beliau dalam hal teater dan puisi. Oke, teman-teman sekalian, jadi memang produktivitas aktivitas kita di perkuliahan itu juga tentu kemudian bisa menghasilkan karya seperti ini. Bagaimana teman pergaulan, orang-orang sekitar kita yang kita jalin persahabatan, itu juga bisa membawa kita untuk satu hal yang baik. Luar biasa Pak Tom, 2 tahun menjadi guru sudah menghasilkan karya buku. Nah, saya masih penasaran ini. Saya lihat di sini kurang lebih 203 puisi. Nah, puisi-puisi semua ini masih ingatkah proses merampungkan atau mulai menulisnya di tahun berapa sampai tahun berapa, atau hanya beberapa bulan saja ini karena moodnya yang bagus sehingga karya ini dihasilkan dalam waktu yang dekat, atau seperti apa? Oke, baik Pak, terima kasih. Berkaitan dengan proses penulisan puisi ini sudah saya lakukan sejak tahun 2014. Waktu itu belum ada media Facebook, jadi saya hanya tulis tangan di buku, simpan begitu saja. Lalu ketika sudah memiliki laptop dibeli oleh orang tua untuk saya kuliah, semua tulisan-tulisan awal yang di buku yang tercari saya masukkan ke laptop. Nah, sejak tahun 2017 setelah gunakan media Facebook, baru tulisan-tulisan tersebut saya muat di Facebook untuk disimpan di sana. Sehingga pada waktu itu bukan diminta tapi didorong oleh Pak Ansel, bilang, "No, untuk apa tulis di Facebook saja, coba satu kali buat di buku." Dan saya mulai terpengaruh untuk hal itu. Akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama juga. Dia 1 bulan, saya ambil kembali tulisan yang ada di Facebook, tulisan sejak tahun 2014, tapi saya sempurnakan kembali. Jadi yang terbaca dalam buku ini, dia punya tahun terbitnya itu 2019, tapi tulisan ini bersumber dari tahun 2014, disempurnakan di tahun 2019. Jadi pentingnya ya teman-teman sekalian, bagaimana kita mengarsipkan ide kita, mengarsipkan gagasan, mengarsipkan imajinasi kita. Nah, 200 puisi, begitu produktifnya. Ya tadi dibilang di tahun 2014 dan itu tentu masih kuliah. Dan disempurnakan di tahun 2019. Boleh diceritakan sedikit di pemirsa nih, bagaimana menemukan imajinasi atau moodnya yang bagus itu pada saat mana sehingga kemudian sangat produktif ini menghasilkan tulisan di buku ini. Ada Restu Bunda, Penyulam Doa, Muara yang Jernih, Bela Rasa Atas Derita, Anggur Manis, berbagai banyak diksi-diksi judul yang juga luar biasa ini. Mungkin ini sudah masuk ke ada bongkar rahasia sedikit ini menulisnya. Oke, baik, terima kasih Pak Maksi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Maksi ini, sedikit saya menceritakan soal nama saya. Memang nama saya tadi asli Thomas Ari, tetapi dalam dunia sastra orang tidak kenal Thomas Ari. Orang lebih kenalnya dengan nama penyair gila. Nah, ini karena orang melihat dari inspirasi yang muncul. Seperti ini, ketika saya menulis di Facebook,
misalnya jam ini saya tulis tentang cinta, sebentar lagi sudah berubah ke politik, sebentar lagi sudah berubah ke sajak nagi, sehingga orang bilang itu dia itu si Tom Maresa itu penyair sinting. Akhirnya saya menggunakan nama itu menjadi nama saya, penyair gila. Lalu imajinasi berkaitan dengan tulis ini, kadang-kadang pembaca salah kaprah atau salah membayangkan. Misalnya saya tulis sesuatu tentang apa ya, tentang soal cinta, tetapi orang mungkin soal patah hati mungkin. Lalu pembaca mungkin kadang-kadang berimajinasi, oh mungkin dia penulis itu yang patah hati. Tapi bukan, tapi ini imajinasi yang mana kadang-kadang muncul sedia kala seperti biasanya, duduk-duduk lalu muncul, ketika ngopi lalu muncul. Tetapi ada juga tulisan yang berpatok pada pengalaman nyata. Lalu ada juga tulisan-tulisan religi yang berpatok pada ajaran-ajaran agama. Lalu ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Mungkin ketika kita dalam motor untuk menyeberangan, ketika kita melihat sesuatu, tiba-tiba ide itu muncul. Yes. Saya selalu membuat itu ketika ide itu muncul, saya tidak menulis, tapi saya menulis cuma judulnya saja seperti ini. Misalnya di penyeberangan, mungkin kita lihat deburan ombak dan sebagainya. Itu mungkin langsung ditulis judulnya, mungkin tantangan bagi kehidupan, mungkin begitu. Tanggalnya berapa, sehingga sebentar pulang tidur malam sudah bisa menuliskan dalam sebuah karya. Sehingga jumlah sekarang buku ini 200-an lebih tahun 2019, tapi untuk sekarang yang saya catat di diary media saya, laptop saya, tambah dengan di Facebook dan sebagainya, itu sekitar 1000 lebih, Pak. Jadi ini baru 200, sisa 800 lebih yang masih menunggu untuk ruang cetak untuk gitu. diterbitkan. Oke. Baik, ini penerbitnya di mana ya? Penerbitnya Komunitas Studi Kreatif Flores yang dicetaknya di oleh Moya Zamzam. Saya lihat ini prolognya dari Pak Doktor ya, Pak Ansel Atasoge. Mungkin ada catatan khusus lagi untuk sosok ini selain yang diceritakan tadi, lebih kepada bisa menginspirasi teman-teman bahwa kita punya karya, tetapi mesti ada orang yang mensupport kita, mendukung kita secara moral, mendampingi kita dengan sungguh sampai pada membuka ruang untuk publikasi karya ini. Mungkin catatan itu disampaikan untuk bisa menginspirasi pemirsa, mengangkat sosok Anselmus Atasoge yang ada dalam prolog buku ini. Baik, terima kasih Pak Maksi. Jadi teman-teman, penerbitan buku ini didorong oleh tidak lepas dari sosok guru saya, Ansel Dorewo Atasoge, Pak Ansel, seorang doktor. Sehingga di prolognya juga, jika teman-teman yang ada yang sudah memiliki buku ini, maka prolognya itu beliau sendiri yang menulis. Beliau ini saya kenal bukan sebagai dosen biasa ya, tapi dosen yang luar biasa, Pak Maksi. Artinya beliau bisa mengetahui potensi-potensi yang ada pada muridnya, ada yang ada pada mahasiswanya. Kadang-kadang kalau kita bisa mengamati di perguruan tinggi, ya dosen ya cukup mengajar, atau guru ya cukup mengajar, selebihnya tidak. Tapi beliau ini memberikan porsi perhatian yang cukup intens untuk siswa atau mahasiswa yang punya potensi. Dan sebaliknya siswa yang tidak memiliki potensi itu diajak untuk menemukan potensi itu dalam dirinya. Sehingga ketika beliau melihat saya jago, bukan jago aja, tapi sudah mulai ke arah menulis jurnalistik, maka beliau selalu mengajak saya untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang dalam hal menulis. Misalnya pada tahun 2015 saya ikut dalam kegiatan workshop teater di Keuskupan Larantuka, bertemu dengan Pioner Tololi dan mungkin juga waktu itu Pak Maksi. Oh iya, kita sama-sama yang sama-sama. Dari Teater Garasi itu. Teater Garasi. Betul, ya. Iya. Lalu pernah juga dilatih secara intens oleh Pak Maksi sendiri untuk iya. saya dan teman-teman di Stipas Renya. Jadi dalam menulis pastinya kita berusaha tidak secara pribadi sendirinya. Kita pastinya membutuhkan sosok-sosok tertentu yang punya andil dan peran dalam mendorong kita untuk menghasilkan sebuah karya. Saya rasa tidak mungkin seorang hanya berusaha sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Oke, luar biasa nih teman-teman sekalian. Percakapan sore hari ini mau stop di sini atau mau lanjut? Lanjut ya. Oke, 1-2 pertanyaan lagi. Menjadi guru di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga di Laka, yang kita ketahui bahwa daerah itu juga masih jauh dari transportasi yang bagus, media informasi komunikasi yang masih terbatas.
Tapi selalu saja ya kalau ikuti di media sosial itu selalu hampir tiap hari itu punya karya-karya. Nah, bagaimana Pak Tom sendiri memanage waktu ya, memanage waktu, mengisi aktivitas-aktivitas produktif. Lalu saya lihat juga sangat produktif di bagaimana mendampingi anak-anak untuk kegiatan literasi, kegiatan sosial, lalu orang muda Katolik, beberapa kegiatan di gereja. Itu apa ya, sebagai seorang guru muda, tipe-tipe ini nih saya banget ini. Tipe-tipe ini memang saya suka, dan saya ingin inspirasi ini juga boleh dibagikan kepada teman-teman pemirsa yang lain. Mungkin bisa ada cerita kreatif itu. Terima kasih banyak Pak Maksi. Soal menjadi seorang guru ya, bayangan saya sejak masuk dari tahun 2017 ketika menjadi seorang guru di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, sebuah kampung terpencil di wilayah Tanjung Bunga. Bayangan saya bahwa menjadi guru tidak hanya yang biasa saja, yang tidak hanya sebatas di ruangan kelas, tetapi harus mampu lebih dari itu. Kita harus mampu keluar dari istilahnya zona nyaman. Kita harus menemukan peserta didik di lingkungannya, dan juga harus memberi untuk masyarakat. Sehingga hal ini menjadi filosofi pribadi saya. Jadi kalau di sana lingkungan saya, ketika ditanya siapa itu Pak Ares, itu orang tidak akan heran lagi. Itu pasti orang mengatakan bahwa itu guru kaki kereta itu. Sebentar dia di sini, sebentar dia di sana. Lalu ya begitulah macam dinamika perjalanan kreatif guru itu. Saya mulai dari tahun 2017, yang mana saya jalankan tidak hanya sebatas di satu desa yang saya tinggal, tetapi menjamah untuk desa Kulidatang, Laka, desa Karawutung, dan juga Muleng. Dan memang rutinitasnya sangat padat, seperti kegiatan bersama anak-anak remaja di pondok literasi yang saya bina, Pondok Literasi Paloporong Kulidatang, dan juga orang muda gereja, dan juga tugas-tugas keguruan lain, ditambah lagi dengan dunia untuk menulis puisi. Ya kadang-kadang berat sih, tapi kalau sudah dijalani ya terasa. Kalau tidak satu hari tanpa kegiatan saya tidak bisa Pak. Nah, teman-teman, satu hari wajib untuk ada kegiatan. Seperti hari ini, saya cari cara bagaimana untuk bisa harus ada kegiatan hari ini. Iya, dan karena memang syukur kita tidak saling janjian kan. Iya. Dan terima kasih banyak. Ini sebuah kegiatan yang bermakna untuk saya sebenarnya. Jadi kalau tanpa sudah biasa dengan kesibukan, tiba-tiba hanya tidur dan tanpa kesibukan, itu sama sekali tidak bisa, dan imajinasi tidak akan muncul. Wah, ya luar biasa ini. Saya masih punya 2 pertanyaan terakhir. Hampir terlewatkan ini. Judul buku ini adalah Cermin. Saya ingin penulisnya juga boleh bercerita di balik sampai ada permenungan mungkin, dan pada akhirnya memilih dengan judul ini, satu kata ini, Cermin. Nah. Baik teman-teman, puisi yang termuat dalam buku ini ada 3 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan religi, lalu yang kedua berkaitan dengan sosial, yang ketiga berkaitan dengan romantika orang muda. Saya sengaja memilih Cermin sebagai judul utama buku ini karena buku ini menjadi sebuah refleksi iman untuk pribadi saya, dan juga sebuah refleksi sosial, bagaimana saya menempatkan diri dalam kehidupan sosial, dan juga saya sebagai orang muda, tentang dunia romantisnya sebagai orang muda. Sehingga dengan memilih Cermin ini, ketika membaca buku ini, maka saya teringat tentang perjalanan saya, bahwa analogi cermin artinya kita melihat diri. Begitupun juga ketika saya membaca buku ini, atau teman-teman yang memiliki buku ini, ketika membaca itu benar-benar meresapi tentang pergumulan imannya dengan yang maha tinggi, dan juga bagaimana menempatkan diri dalam kehidupan sosial, dan juga relasi intern dengan boleh dikatakan sahabat hati dan sebagainya. Itu menjadi sebuah cerminan diri yang utuh untuk melakukan perkembangan pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Wah, luar biasa ini. Memang penulis itu cara bicaranya, cara pemilihan diksi katanya itu luar biasa. Mau tertarik jadi penulis? Ini pertanyaan terakhir saya. Pak Ares, berikan tips-tips singkat untuk seorang guru yang mungkin ada minat ke sana tapi dia belum memulai. Yang berikut, dia punya karya tapi malu untuk mempublikasi. Dia punya karya tapi
malu untuk dibukukan? Nah, mungkin itu menjadi bagian pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Pak Maksi. Mungkin di bagian terakhir ini saya bagikan tips-tips sederhana menurut saya. Bukan menurut penulis-penulis yang lain, tapi menurut saya. Dan ini bisa sebagai acuan teman-teman. Yang pertama, berusaha untuk menemukan ide. Semesta sudah menyiapkan ide itu, semesta setiap saat sudah menyiapkan. Tinggal saja kita menemukan itu, lalu mulai menulis itu, baik ke arah sastra ataupun ke arah tulisan-tulisan umum lainnya. Setelah menemukan judul atau pertama tema, maka diubah ke judul. Dalam dunia puisi harus diubah ke judul, lalu siapkan waktu untuk menulis. Ini ada dua kepribadian. Ada orang yang menulis ketika dalam keadaan ramai, itu dia santai saja. Tetapi ada juga yang mau menulis dalam keadaan sepi atau sunyi. Tinggal saya teman-teman memilih ruang atau waktu di mana untuk mulai menulis. Lalu berikutnya, ketika sudah mulai menulis, jangan sungkan-sungkan untuk mempublikasikan. Tujuannya bukan untuk pencitraan, bukan. Tapi lebih pada bagaimana ketika orang berkomentar untuk menyempurnakan karya kita. Itu sangat penting. Sekarang media-media banyak yang memberikan ruang untuk itu. Lalu setelah kita mulai menulis, sudah dimediakan, jangan lupa membangun relasi dengan orang-orang yang lebih senior daripada kita. Misalnya, ketika saya menulis buku, hendak melahirkan buku, saya mengenal sosok Saini Boli. Misalnya kemarin, sebelum menulis saya harus belajar pada dia, ikut kegiatan ngopi puisinya. Lalu di sekolah juga sama, saya kejar guru sastranya, membangun relasi secara khusus. Bagaimana, walaupun dia tidak basic menulis, tapi saya membangun relasi, mendapat pikiran-pikiran baik secara teori dari dia. Dan yang terakhir, percuma kalau kita menulis tanpa dipublikasikan. Maka apapun itu, kendala keuangan dan sebagainya itu tidak menjadi masalah, tapi komitmen untuk dapat menyiapkan ruang untuk menciptakan satu karya, yang mana karya ini tidak selamanya mendatangkan uang untuk kita. Profit, tetapi lebih daripada itu, ini sebagai kenang-kenangan kehidupan kita, sebagai media pembelajaran ketika kita kembali untuk menoleh ke belakang. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini paling terakhir, ini tadi terakhir, ini yang paling terakhir. Saat ini kita berada di perpustakaan Sinkron, satu perpustakaan keluarga yang memang sangat sederhana, areanya di belakang rumah, terbuka, di alam. Mungkin pesan yang boleh ditinggalkan di sini, dan pikiran gagasan itu yang kemudian akan menjadi refleksi kami untuk membuka ruang kreatif ke depan. Lalu yang paling terakhir adalah karena kita ini profesi guru, teman-teman yang punya karya sampai dibukukan itu masih sangat jarang. Bolehlah memberikan pesan-pesan yang bisa membangun motivasi, semangat, sehingga di kemudian hari ada muncul guru-guru, terlebih guru-guru dari generasi baru, generasi muda yang melahirkan karya dari berbagai bidang untuk memperkarya literasi di Kabupaten Flores Timur. Baik, terima kasih banyak Pak Maksi. Saya hari ini merasa bersyukur dan bangga sekali bisa berada di Pondok Literasi Taman Baca Sinkron. Sekaligus memberikan apresiasi untuk Pak Maksi dan ibunya yang bisa menyiapkan ruangan belajar seperti ini. Itu artinya, bayangan saya begini, ketika pada perubahan zaman, orang muda atau remaja sudah mengenal get-get, maka kita lihat sekarang minat untuk membaca, minat untuk belajar, mencari sesuatu yang berguna bagi wawasan itu sangat sempit sekali, sangat kerdil. Sehingga saya bangga ketika Pak Maksi menyiapkan ruangan baca Sinkron, dan juga teman-teman di wilayah Flores Timur membuka lapak baca, taman baca tersendiri. Itu artinya bahwa kita sedang berjuang untuk mempersiapkan iklim belajar yang semakin kondusif di wilayah Flores Timur. Benar, get-get itu sebagai media pembelajaran. Tetapi yang ada dalam get-get itu tidak selamanya ilmiah, tidak selamanya hal itu benar adanya. Kadang-kadang itu bersifat hoax, Pak. Jadi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sinkron. Harapan kedepannya mungkin bisa berkolaborasi dengan
taman baca ataupun lapak baca lainnya. Mungkin juga dengan taman baca yang Siap. saya miliki. Dalam hal ini mengarahkan anak muda dan pelajar remaja untuk semakin menambah wawasan. Itu artinya bahwa untuk menambah wawasan tidak hanya semata didapat di ruangan kelas, tapi harus lebih banyak didapat dari semangat otodidaknya untuk belajar di ruangan-ruangan seperti ini. Penataan ruangannya sudah bagus, mungkin nanti diperkaya dengan sumber-sumber buku lain. Terima kasih. Terakhir untuk teman guru tadi, pertanyaan tadi yang mungkin akan didorong untuk boleh punya karya sama seperti Pak Tom Arista. Untuk teman-teman guru khusus. Oke. Untuk teman-teman guru-guru hebat se-Kabupaten Flores Timur, guru-guru muda yang sudah memiliki talenta atau kemampuan sejak awal dalam media jurnalistik, media tulis-menulis, harapan saya talenta yang diberikan itu atau talenta yang teman-teman menemukan itu bisa dikembangkan. Artinya apa yang sudah dimiliki, sudah ditulis, bisa dilahirkan sebagai sebuah karya-karya yang bisa dikonsumsi oleh publik. Dengan kata lain bahwa ketika teman-teman guru sudah mulai berani untuk melahirkan karya-karya baru, jurnalistik ataupun seputar media-media puisi dan sastra, maka itu sudah kita memberikan sumbangsi nilai yang tersendiri untuk dinamika pendidikan dan mutu kemanusiaan di wilayah Flores Timur ini. Jangan takut untuk menulis, sebab dengan menulis itu kita mewartakan. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk sahabat hebat kita ya, Pak Thomas Are. Teman-teman sekalian, pasti terinspirasi dari percakapan ini. Saya meyakini itu, dan yang paling penting adalah jadikan percakapan ini sebagai inspirasi untuk kalau Pak Thomas Are bisa, kita juga bisa. Teman-teman sekalian, beliau guru di wilayah pelosok di Tanjung Bunga, tapi bisa dibaca ya bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia punya gagasan sampai bisa menghasilkan karya buku ber-ISBN ini. Selamat sore, sampai jumpa di percakapan inspiratif berikutnya. Tetap dukung channel ini ya, Maximus Masankian, dan pastikan juga selalu punya waktu, boleh berbagi gagasan inspiratif di perpustakaan Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron. Salam dari Kota Larantuka.